Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai Bapak Ibu. Untuk malam ini kita akan membahas tentang fraksi. Jadi ini adalah sesi kedua setelah saya membahas tentang kemarin tentang saham syariah ya. Kemudian tentang pasar modal, tentang MUI ya. MUI yang memberikan naungan kepada kita sebagai pelaku investor di syariah ya. Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan Bapak Ibu untuk memilih saham syariah. Kenapa? Banyak saringan-saringannya sehingga relatif aman ya Bapak Ibu. Dan kita diarahkan untuk berinvestasi atau bertrading di Jakarta Islamic Index ya, 70. Oke, kita akan membahas malam ini tentang fraksi. Kenapa kita membahas tentang fraksi? Apa pentingnya? Karena fraksi ini merupakan salah satu acuan kita dalam menawarkan harga saham Bapak Ibu ya. Jadi fraksi itu adalah sistem yang berperan sebagai pedoman negosiasi ya. Jadi seandainya kita negosiasi dengan fraksi yang kita tidak paham, bisa jadi kita punya negosiasi tertolak oleh sistem. Jadi saya memperkenalkan Bapak Ibu, saya menggunakan aplikasi Profit Anywhere dari Sekuritas Pintrako karena aplikasi tersebut sudah tersaring yang namanya saham syariah ya. Jadi yang ada di situ hanya bisa saham syariah. Ya, jadi saham-saham yang kita perjualbelikan, yang kita beli dan jual kembali itu di Profit Anywhere adalah syariah. Baik, fraksi itu adalah sistem harga yang berperan sebagai pedoman negosiasi ya Bapak Ibu. Jadi fraksi itu ada 5. Ada fraksi 1, fraksi 2, fraksi 5, fraksi 10, dan fraksi 25. Nah, bagaimana itu bisa kita paham ini masuk fraksi 1, ini masuk fraksi 2 ya. Itu semua tergantung di harga saham yang ada Bapak Ibu. Ya, kita akan melihat. Ya, ini ya Bapak Ibu. Jadi Bursa Efek itu telah menambah pembagian fraksi harga saham ya. Ini dalam ketentuan peraturan Romawi 2 tahun 2016 ya. Jadi fraksi ada 5 seperti yang saya kemukakan ke Bapak Ibu tadi, bahwa ada fraksi 1 yaitu fraksi dengan harga 1 ya. Misalnya saham dengan di bawah dari Rp200 itu fraksinya 1 ya. Banyak Bapak Ibu, banyak saham yang di bawah Rp200 ya, dan saham-saham itu ada juga yang fundamentalnya bagus Bapak Ibu. Dan ini yang kita mesti tahu dan kita mesti pahami. Makanya kenapa apabila saya bertanya pada orang yang suka trading ya, dan saya bertanya apakah dia memiliki aplikasi aplikasi RTI bisnis dan kemudian dia jawab tidak, berarti dia hanya bisa mengandalkan rekomendasi. Jangan Bapak Ibu ya. Jangan kita hanya mengandalkan rekomendasi, tapi bagaimana kita menelaah suatu emiten itu dari segi fundamental analisis ya, apalagi mahir dengan technical analysis ya. Saya Bapak Ibu ingin berharap ya, dengan adanya video-video yang saya posting di media sosial, masyarakat bisa mulai melirik yang namanya saham syariah ya, dan mulai belajar bagaimana memahami yang namanya fundamental analisis ya. Jadi ini fraksi harga 200. Jadi fraksi harga 200 itu kita bisa pilih yang namanya misalnya emiten wins ya. Jadi emiten wins saya akan coba aplikatif ya Bapak Ibu. Saya akan coba menggunakan whiteboard. Jadi kalau seandainya dibilang fraksi 1, kita akan misalkan dari sini saja ya. Misalkan emiten wins. Emiten wins ini adalah emiten di transportasi batubara Bapak Ibu. Nah, ini emiten wins ini termasuk market cap-nya kecil ya, tapi entah mengapa saya sangat suka karena mungkin murah dan dia tidak terlalu turun naiknya itu tidak terlalu drastis ya. Jadi wins ini harganya kemarin 180-an kalau tidak salah ya. Misalnya ini ya Bapak Ibu, misalnya Rp180. Harga penutup kemarin Rp180 per lembar ya, per lembar saham. Apabila dikatakan fraksi, berarti setiap rekomendasi harga yang kita tawarkan untuk baik itu membeli atau menjual itu naik 1 ya, naik Rp1 misalnya. Jadi kita akan menawar di fraksi 1, berarti kita misalnya ya opennya itu 180 besok hari Senin, kita akan menawar harga untuk membeli sahamnya 3 fraksi di bawahnya ya. Jadi kita perlu mempelajari yang namanya trading plan ya. Kita namanya bisa menarik titik support, kemudian resisten. Nah, kemudian bagaimana kita menyiasati dengan kita paham tentang support dan resisten ya. Jadi misalnya support berada di harga 175, misalnya ya 170 lah. Nah, ini adalah titik support.
titik support sama dengan 170. Nah, kita akan menawarkan untuk membeli emiten ini dengan fraksi 1 karena memang di bawah Rp200. Berarti kita akan coba mengambil 3 fraksi atau 5 fraksi di bawahnya. Berarti 179, 178, 177, 176, dan 175. Jadi harga yang kita tawarkan pertama adalah 175 ya. 175 berarti 5 fraksi di bawahnya ya. Jadi turun-turun 1 fraksi. Oke. Nah, kemudian kita akan ke fraksi 2. Bagaimana fraksi 2 itu? Ya, seperti fraksi 1 dia ada antara ya, antara saham yang harga 200 sampai yang harga Rp500. Ya, misalnya SCMA. SCMA itu kemarin harganya sempat turun ya. 200 lebih kalau enggak salah ya. Saya coba lihat dulu di aplikasi Profit Anywhere. Jadi Pintraco Sekuritas ini punya aplikasi yang namanya Profit Anywhere ya. Fraksi Anywhere. Fraksi Profit Anywhere. Oke, untuk SCMA dia fraksinya apa di bawah 200 ya. Nah, di atas 200 ya. 224 harga penutup kemarin. 224. Jadi SCMA ini juga saham bagus yang punya fundamental bagus ya. Dia juga tergolong big cap ya. Dia sempat mengadakan stock split dari harga 2.200-an. Kalau Bapak Ibu mau investasi bisa ini karena dia masih relatif agak murah ya karena dia mengadakan stock split. Ya, tunggu saya di bawah 200. Silakan dicicil untuk investasi. Ini Surya SCTP punya emiten. Jadi emiten SCMA ini harganya per lembar adalah Rp224 ya, Rp4 per lembar. Nah, ini adalah fraksi 2 ya. Nah, ini adalah harga penutup Rp224. Berarti kalau kita ingin menawarkan di fraksi 2 ya, di harga ini adalah fraksi 2 ya. Yang tadi ini adalah fraksi 1. Karena dia untuk turun harga dan naik harga itu kelipatan 1 ya. Jadi kelipatan. Fraksi itu adalah kelipatan harga. Oke? Nah, SCMA. Jadi apabila kita akan membeli SCMA untuk hari Senin, kita bisa menawarkan 5 fraksi di bawahnya misalnya ya. Berarti untuk 5, dia akan turun ke fraksi 1 ya. Nah, karena dia sudah di bawah 200, berarti dia akan turun fraksi 1. Kita coba cari emiten yang masih fraksi antara 200 sampai Rp500. Oke, kita ambil ERA ya. ERA itu di harga penutup kemarin adalah Rp494. Kita ambil ERA, ini juga bagus ERA Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu suka ganti-ganti smartphone, nah ini ERA. Jadi ERA ini juga masih bagus untuk investasi ya. Karena tidak mungkin kita tidak menggunakan smartphone. Oke, ERA ini harganya di penutup kemarin 404 misalnya ya. Misalnya 494 ya. Nah, ini 494 ini kalau sudah sampai 500 akan berubah lagi. Ya, ini ya. Nah, apabila nanti di harga Senin kita akan menawarkan untuk membeli ERA itu, coba kita ambil 5 fraksi di bawahnya. Berarti dia kelipatan 2 ke bawah. Berarti 492 ya, 492, kemudian 490, kemudian 48 berapa? 488 ya, 488. Kemudian kita coba 486. Jadi kita lihat itu support ya, support di mana yang paling kuat? 484 misalnya ini. Kita ambil 5 fraksi di bawahnya. Berarti kita akan menawar di harga Rp484. Nah, ini adalah fraksi 2. Oke. Kemudian kita akan coba fraksi yang ketiganya yaitu fraksi 10. Fraksi 10 ini adalah fraksi 5 ya. Fraksi 5 ini adalah fraksi antara harga Rp500 per lembar sampai dengan harga 2.000 ya. Nah, ini untuk fraksi 5 ini fraksi 5 ya. Jadi kelipatan 5. Oke, kelipatan 5. Nah, ini kita coba saham apa? Yang saham yang bagus kita swing adalah untuk dekat ini adalah EMTK ya. EMTK, Elang Mahkota. Itu juga bagus Bapak Ibu dari segi fundamentalnya ya. EMTK. EMTK.
Oke, EMTK ini harganya penutup kemarin 1760. 1.760 rupiah ya. Ini adalah harga per lembar. Jadi kalau untuk membeli per lot Bapak Ibu ya, per lot itu satu lot adalah 100 lembar. Oke. Berarti untuk kita menawar di hari Senin misalnya ya Bapak Ibu pengen membeli, berarti dia harus kelipatan 5 ke bawah ya. Jadi umpamanya harganya di 1760, berarti Bapak Ibu menawar di harga 1755, kemudian 1750, 1745 ya. Oke, jadi kelipatan 5 ke bawah ya. Jadi Bapak Ibu bisa menawarkan harga itu antara support dan resisten, bisa 5 fraksi di bawahnya, bisa juga 3 fraksi di bawahnya apabila ingin cepat. Tapi apabila saham itu akan langsung naik, bisa Bapak ambil harga bid dan offer ya. Kalau tidak ingin ngantri bisa di offer. Yang mau ngantri silakan di bid ya. Cuma saya biasanya 3 fraksi di bawahnya atau 5 fraksi. Tapi kalau tidak kejemput, saya biasanya ambil di over. Kalau memang sahamnya lagi uptrend ya. Lagi uptrend. Kemarin kayak PNBS. Nah, PNBS, kemudian apa kemarin yang bagus ya? BRMS ya, yang ARA ya. Yang ARA itu saya sempat mengambil di harga over. Karena memang sahamnya akan mengarah ke ARA. Jadi kalau emiten yang sudah 7% ke bawah, ke atas, itu siap-siap akan ARA Bapak Ibu ya. Bisa sampai 10, 15, 25, sampai 35%. Nah ini kalau kita naiknya enak, tapi kalau ke bawahnya turun, wah bisa berabai ya. Makanya kita harus pasang namanya stop loss. Oke, kita kembali ke fraksi. Sekarang kita ambil fraksi berapa? Fraksi yang keempat adalah fraksi 10. Nah fraksi 10 ini adalah yang berlaku dari Rp2.000 per lembar sampai Rp5.000. Nah, ini kita ambil coba UNVR ya. Ini kita ambil saham UNVR. Kita ambil saham UNVR. Jadi UNVR ini harganya 4.000 kalau tidak salah ya. Kita lihat lagi. Saya sempat swing di UNVR. Oke, harganya 4.650. 4.650. Jadi UNVR ini adalah fraksi 10 ya. Jadi kenaikan Rp10. Oke, jadi kenaikan Rp10 berarti kalau kita ingin meminta apa? Ingin mengajukan harga bisa di bawahnya ya. Jadi UNVR ini bisa sampai di titik support kalau kita menentukan harganya. Jadi kalau titik support itu 4.500 ya bisa kita ambil di atasnya sedikit ya. 4.560 misalnya atau 4.570 karena UNVR ini kadang agak jauh turunnya sampai 3%, tapi naiknya juga luar biasa ya sampai Rp300 pernah. Oke, UNVR berarti kita akan coba mengambil di 10 fraksi di bawahnya, berarti di 4.600 ya misalnya. 5 fraksi di bawahnya misalnya ya. Jadi ini adalah fraksi 10. Oke. Mudah-mudahan dipahami ya, agak mudah ini pemahamannya. Kemudian terakhir adalah fraksi 25. Wah, ini yang luar biasa. Cuma memang saham-saham ini sangat saham-saham yang lumayan mahal ya. Sampai di ITMG itu Rp30.000 kalau tidak salah. Jadi saham misalnya kita ambil untuk fraksi 25 ini adalah, jadi yang 5.000 ke atas ini ya, yang 5.000 ke atas. Yang fraksi 25. Oke. Ini adalah saham yang kategori 5.000 ke atas. Kita ambilkan misalnya ICBP. Wah, ini saham yang saya juga suka ini. Kalau suka makan Indomie ya ini saham ICBP ya. ICBP ya. ICBP ini harganya kemarin berapa ya? 7.000-an apa 8.000-an lupa. ICBP. Oh salah. ICBP. Oke, ICBP ini harganya 8.550 ya. 8.550 ini adalah fraksi 25. Jadi setiap harga yang ditawarkan adalah kelipatan 25 ya. Jadi misalnya kalau kita ingin menawar harga bisa di 8.400 ya. 475 bisa 8.475. Oke, 50 8525
8475 ya. Ini adalah tawaran harga. Jadi tetap diperhatikan Bapak Ibu support dan resisten ya. Jadi support adalah titik kita, dasar kita rekomendasi untuk membeli, kemudian resisten adalah dasar kita untuk keluar ya. Jadi titik support dan resisten seperti yang kita tahu sama-sama ya. Ini adalah, anggap saja saham ya. Jadi ini adalah support, adalah semacam lantai, ini adalah resisten ya. Jadi kita mengambil di harga seperti ini dan kita menjual di harga seperti ini. Oke, untuk support dan resisten itu ada di video pertama ya Bapak Ibu. Ada di channel kita di You Belajar Trading. Oke, kita akan coba ke berikutnya. Lebih jelasnya lagi nanti ada grafik ya. Oke, kita akan ke grafik. Oke, grafiknya ya ini ya yang lebih lengkapnya. Bisa Bapak Ibu screenshot kalau memang kalau memang merasa penting, karena memang ini adalah harga yang ditawarkan di bursa untuk kita rekomendasi untuk harga beli dan harga jual. Supaya apa? Supaya rekomendasi yang kita ajukan itu tidak tertolak oleh sistem ya. Karena pada saat tertolak oleh sistem, walaupun kita sudah antri jauh-jauh hari sebelum pasar buka ya. Jadi umpamanya pasar buka jam 10 untuk waktu Indonesia bagian tengah, kita sudah bisa ngantri di atas jam 12 malam, jam 1, jam 2, jam 3 ya, untuk antri membeli sesuai harga yang kita trading plan-kan ya. Oke, jadi ini saya ambil di literasinya Stockbit, tapi saya adalah Sekuritas Pintraco ya, Bapak Ibu. Baik, saya pikir hanya ini ya untuk kita malam ini. Saya stop share dulu, kemudian saya stop record.